Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen dengan NIM 289-20535 semester 3. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Agama Islam 3 dengan dosen pengampu Bapak Solahuddin MPD. Oke, pertama saya akan membahas mengenai pengertian agama Islam. Agama adalah peraturan, pedoman, ajaran, atau sistem yang mengatur tentang keyakinan, keimanan, atau kepercayaan. Islam adalah agama samawi yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Lalu di sini ada pengertian agama Islam secara bahasa dan istilah dan menurut para ulama. Secara bahasa, kata Islam berasal dari kata salama yang berarti selamat dan bentuk masdar dari kata aslama yang berarti taat, patuh, tunduk, dan berserah diri. Sedangkan secara istilah, Islam ialah tunduk, taat, dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusannya serta menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Ta'ala. Lalu pengertian agama Islam menurut para ulama, menurut Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawajiri mengatakan bahwa Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesahkannya dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan penuh keikhlasan. Sementara menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan Islam ialah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan para pelakunya. Lalu di sini ada ibadah dari segi umum dan khusus terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ibadah qashoh, yaitu ibadah yang aturannya ditetapkan dalam nas atau dalil atau dasar hukum yang jelas, yaitu seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian yang kedua, ibadah ammah, yaitu adalah semua perilaku yang baik yang dilakukan semata-mata karena Allah. Contohnya bekerja, belajar, makan, minum, dan tidur. Oke, lalu di sini ada ibadah dari segi kepentingan perseorangan atau masyarakat, yaitu yang pertama ada ibadah wajib atau fardu seperti sholat dan puasa. Yang kedua ibadah ijtima'i, yaitu zakat dan haji. Kemudian ada ibadah dari segi tata pelaksanaannya, itu ada tiga. Yang pertama ibadah jasmaniyah dan ruhiyah seperti sholat dan puasa. Ibadah ruhiyah dan amaliyah yaitu zakat. Dan yang ketiga ibadah jasmaniyah, ruhiyah, dan amaliyah berangkat haji. Kita masuk ke ibadah dari segi-segi bentuk dan sifatnya, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ibadah yang berguna atau yang berupa pekerjaan tertentu dengan perkataan dan perbuatan seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, ibadah yang berupa ucapan seperti membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir. Yang ketiga, ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya seperti membela diri, menolong orang lain, serta mengurus jenazah. Yang keempat, ibadah yang berupa menahan diri seperti ihram, berpuasa, dan iktikaf atau duduk di masjid. Lalu di sini ada implikasi nilai ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada 4. Yang pertama, sholat dapat memberikan ketentraman dan ketabahan hati. Yang kedua, menyehatkan fisik. Yang ketiga, mencegah seseorang melakukan perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana menumbuhkan disiplin dalam pribadi sendiri. Yang keempat, dalam sholat kita dianjurkan untuk memfokus dan selalu tepat waktu sehingga akan menumbuhkan rasa disiplin bagi setiap individu yang melaksanakan sholat. Lalu di sini ada lagi
Dari tiap ayat Al-Quran yang dibaca mengandung kebaikan di dalamnya. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia untuk menuntun kepada jalan yang baik, kebenaran dan keselamatan. Yang kedua, Al-Quran sebagai penyejuk hati bagi siapa saja yang membacanya. Yang ketiga, Al-Quran mampu memotivasi diri dan memberi semangat pada diri kita sendiri. Yang keempat, Al-Quran sebagai sebuah peringatan besar dan teguran akan sifat dan perilaku manusia. Dan yang kelima, Al-Quran sebagai sarana komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sini ada fungsi zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meneguhkan iman. Yang kedua, sumber energi akhlak. Yang ketiga, terhindar dari bahaya. Yang keempat, mendatangkan nikmat dan rahmat. Yang kelima, penentram jiwa. Dan yang keenam, zikir dapat memberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.